Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid At-Thahirah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah perkenankan kita, Allah takdirkan kita untuk bersua, duduk sejenak, ya, menunggu berbuka puasa, ya, untuk mengisi waktu kita agar lebih istimewa, ya, maka sedikit kita akan mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya dengan seringnya kita mengkaji ayat-ayat Allah, dengan seringnya kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini mampu merubah nasib kita, ya. Agar supaya usia yang kita lewati di dunia ini semakin hari semakin mampu menambah kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling tinggi derajat ketakwaannya. Ya, di ayat lain Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu. Ini beberapa derajat, ya. Maka harapannya seringnya kita duduk bermajelis ilmu, seringnya kita mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah, ini mampu menaikkan derajat ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan dan juga para sahabat dan juga para ulama salafun soleh sering, ya, mengamalkan doa ini, ya, yaitu Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, ya, wa tarkal munkarat, wa hubbal masakin, ya, wa antaghfirali wa tarhamni wa idza aradna fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, ya. Jadi ini doa yang mestinya kita ulang-ulang, yang mestinya kita senantiasa baca minimal di setiap habis sholat kita, ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ini juga sering diamalkan oleh salah seorang ulama.
Sa'id bin Musayyib, ya, beliau sering membaca doa Allahumma inni as'aluka amalan baron, ya. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau, ya, untuk bisa ringan dalam mengerjakan semua amal kebaikan, ya, semua amal kebaikan, ya. Sejatinya kita ini mampu menjalani atau melaksanakan satu amal kebaikan ini dikarenakan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya dari kita sendiri, kita sering meminta ihdinas siratal mustaqim, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Ya. Kita senantiasa memohon kepada Allah kekuatan itu agar supaya kita senantiasa mampu, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan amal-amal kebaikan, ya, melaksanakan amal-amal kebaikan. Ya, harapannya kita semua diberikan kemudahan, keistiqomahan di dalam melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Quran surat Al-Anfal, ya, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, di dalam ayat ini Allah sebut, ya, keimanan, ya, itu akan naik tatkala sering berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Dibacakan ayat-ayat Allah ataupun dia sering membacakan ayat-ayat Allah, berinteraksi dengan Al-Quran, itu akan mendapati dirinya itu akan naik keimanan, sehingga apa? Dengan naiknya keimanan itu pun juga akan naik kualitas ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalau orang-orang yang sudah Allah berikan tingkat ketawakalan yang sebenar-benarnya itu, Masya Allah, hidup itu akan terasa ringan. Karena apa? Di dalam hatinya itu ada ketawakalan, tawakal kepada Allah, ya. Apapun beban yang dia alami itu akan terasa ringan. Seberat apapun beban yang dia jalani itu akan merasa ringan tatkala dia memiliki karakter sifat tawakal kepada Allah, ya. Pertolongan Allah itu akan senantiasa datang, ya. Pertolongan Allah itu akan senantiasa datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di bulan Ramadan ini kesempatan kita meskipun tinggal sisa-sisa ini jangan pesimis, ya. Ibarat kata kita ini sudah berada di ambang garis finish, ya. Ya. Kalau seekor kuda pacu itu tatkala sudah mendekati finish, itu kuda-kuda itu akan mengeluarkan seluruh tenaganya agar bisa memenangkan perlombaan, ya. Maka kita jangan kalah dengan seekor kuda pacu, ya. Mungkin karena manusia ini dikaruniakan pikiran, ya, iso mikir, jadi terkadang kalah pikirannya ini mengalahkan, hawa nafsu ini mengalahkan mindset pikirannya, gitu kan, ya. Ya. Deket Ramadan, awal Ramadan ini kita bergerak cepat. Nggih napa mboten Pak Bu? Jujur, ketika kita memasuki hari yang pertama di bulan Ramadan, kita tilawah Quran angsal pinten juz? Saya 5 juz hari pertama, gitu kan, ya. Saya hari pertama bisa menyelesaikan 7 juz, ya. Hari kedua menurun, ya. Hari ketiga, keempat, kelima, ya. Dan coba kita cek hari ini kita mampu membaca Al-Quran per harinya itu berapa juz? Apakah masih sebanyak hari pertama atau berkurang, gitu kan? Kalau berkurang ya kita rugi, gitu kan. Mestinya di hari-hari
akhir daripada bulan Ramadan ini kita memacu semangat kita untuk bisa berinteraksi penuh dengan Al-Qur'an, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi di kesempatan sore hari ini, ya, saya akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Hajj, ya, di ayat yang ke-40, ya. Di akhir ayat yang ke-40 ini Allah sampaikan, wala yansurannallahu may yansur, ya, innallaha laqawiyyun aziz, ya. Di akhir ayat ke-40 ini Allah sampaikan, Allah pasti, ya, pasti, ya, akan menolong orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi konsepnya tatkala kita menginginkan pertolongan Allah, itu kita harus menolong agama Allah. Apakah Allah butuh pertolongan? Tidak. Gitu kan? Ya, tidak. Tapi konsep di dalam kehidupan kita, tatkala kita menginginkan datangnya nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah Allah sebut. Sudah Allah berikan rumus. Apa rumusnya? Kita harus menolong agama Allah. Ya. Kita ini hidup di dunia dengan berbagai macam ujiannya, dengan berbagai macam cita-cita yang ada di benak kita. Ya. Lah untuk meraih apa yang ada di benak kita, apa keinginan kita, untuk meraih daripada solusi-solusi di setiap masalah yang kita hadapi, itu konsepnya satu, kita harus menolong agama Allah. Lah bentuknya bagaimana? Nah, di ayat berikutnya Allah sampaikan, alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah. Ini yang pertama, ini konsep yang pertama, ya. Ya. Jadi maksud daripada menolong agama Allah itu yang bagaimana? Apa yang harus kita kerjakan? Ya. Allah terangkan, alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah. Ini yang pertama, yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di muka bumi, ya, kita semua ini di muka bumi memiliki kedudukan posisi, ya. Ya. Kalau kita bapak-bapak minimal ya sebagai kepala keluarga, ini posisi nih, ya. Maka orang-orang yang tatkala Allah berikan kedudukan di muka bumi, program utama yang harus dia jalankan itu aqamas shalah, yaitu mendirikan sholat. Ya. Ini kalau pengen organisasi kita ini maju, ya, kalau pengen bisnis kita ini melejit, kalau pengen usaha kita ini jalan, kalau pengen semua urusan kita ini dimudahkan oleh Allah, program yang harus kita usung yang pertama adalah aqamus shalah, mendirikan sholat. Keluarga akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah karuniakan anak-anak yang soleh dan soleha. Allah berkahi rezeki yang Allah berikan. Itu progres utama keluarga tersebut adalah aqamus shalah. Ya, intinya di sini, Pak. Ya. Kalau pengen mendapatkan pertolongan Allah, itu kita harus menolong agama Allah. Ya. Yang pertama, ketika di muka bumi ini kita harus menegakkan sholat. Sholat 5 waktu ini kita harus jaga betul. Ya. Bagaimana mungkin keluarga bisa tercipta sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak soleh dan soleha, kemudian rezeki Allah lancarkan, Allah berkahkan, akan tetapi kepala rumah tangga ini sholatnya bolong-bolong. Ya. Ya. Susah untuk mencetak anak-anak soleh dan soleha tatkala bapaknya ini belum menegakkan sholat dengan sempurna. Ya. Maka tugas utama kita bagaimana kita betul-betul menjaga diri dan keluarga kita terkait dengan aqamus shalah, mendirikan sholat.
Ya, apapun kondisinya pastikan ya. Tatkala kita mendengar hayya 'alas shalah, sudah kita letakkan itu pekerjaan, letakkan. Ya. Bagi kita yang mungkin memiliki pekerjaan-pekerjaan, mungkin kita memiliki usaha, punya warung dan belum punya karyawan, ya sudah, ketika hayya 'alas shalah itu nek yang jaga bapaknya ya wis ditutup, tinggal sholat sih. Ya. Nah kalau pekerjaannya Gojek misalnya, Gojek bukan rame gitu kan, Gojek itu loh driver gitu kan ya, sehari suntuk nunggu pelanggan nggak datang gitu kan, lah kok krungu adzan hayya 'alas shalah itu ketemu pelanggan ya, apakah dia mampu menolak pelanggan dulu, banyak maaf ini sudah terdengar adzan, kalau mau saya tak tinggal sholat dulu, kalau nggak mau cari tukang ojek yang lain ya. Aqomus sholah ya. Tapi kenyataan realita hari ini banyak kita ini dilalaikan dengan pekerjaan-pekerjaan dunia kita terkait urusan sholat ini ya. Kalau perkataan salah seorang sahabat Umar ibn Khattab, kalau nggak keliru ya, beliau menyampaikan faman doya'aha, barang siapa yang menyepelekan masalah urusan sholat ini ya, maka urusan-urusan yang lain itu jauh akan lebih dia sepelekan ya. Maka ini penting, bulan Ramadan ini juga menjadi tarbiyah kita ya. Tarbiyah kita untuk senantiasa bagaimana memperbaiki kualitas sholat kita ya. Dan orang yang sukses dalam menjalani bulan Ramadan itu tatkala dia keluar dari bulan Ramadan tetap ya, dia senantiasa menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid ya, ini ya. Kemudian di sini yang kedua ya, wa atawuz zakah ya, menunaikan zakat ya, menunaikan zakat ya. Ya, jadi banyak sekali ya hikmah ya disyariatkannya zakat ya. Dan zakat ini terkadang di beberapa orang itu berat karena urusannya dengan harta dunia yang berkurang menurut logika gitu kan ya. Bulan Ramadan ini kesempatan kita juga untuk senantiasa ini apa, mengkikis karakter yang ada pada diri kita ini. Karakter apa itu? Karakter kikir, karakter pelit, cinta dunia. Oke. Kalau dalam sebuah hadis itu kan Rasul sampaikan ya, salatsu muhlikat itu ya, ada 3 hal yang membinasakan. Di antara 3 hal yang membinasakan itu apa? Yang pertama, salah satunya adalah suhul muto. Asyuh niku napa? Kikir, pelit, medit, itu kan yang diperturutkan ya. Masya Allah ini ya, ini kalau asyuh itu bukan sekedar pelit tapi lebih parah daripada pelit ya. Orang pelit itu masih bisa memikirkan perutnya sendiri, itu orang pelit. Orang jajan sama kawan-kawan ketika sudah selesai berapa habisnya, kasir bilang habisnya 100.000 taruhlah, padahal orang 4, dia ngeluarkan dompet, kemudian dia ngeluarkan duit kok mung 20.000, berarti dia itu pelit. Lah orang ngebosi kancani gitu kan ya. Nek suh ini jauh lebih parah daripada pelit ya. Ketika kawannya manggil kasir itu dia izin ke kamar mandi ya, harapannya apa? Engko nek wis bali wis dibayari karo kancane gitu ya. Lah wis rampung gitu kan. Wis suhi kayak gitu Pak Bu. Wetenge awake dhewe iki kon mikir wong liya. Nah, itu suh. Maka mari kita kikis karakter-karakter ini di bulan Ramadan. Kesempatan kita juga di ending bulan Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk gencer kualitas sedekah kita. Ya, kualitas sedekah kita. Ya. Awal Ramadan itu kita ini kan manusia, itu kan masuk jannah itu kan pintunya masing-masing kita berbeda gitu kan. Ya. Ada di antara kita ini yang diuji dari masuk jannah itu dengan kesabaran. Ya. Emang uripe rekoso. Ya.
Ya, pernah saya sampaikan kalau nggak keliru. Ya, saya punya ustadz, ya lulusan Darussahadah periode ke pertama atau kedua gitu. Ya, di tahun-tahun 2008 atau 2007 atau 2008 gitulah. Beliau ini menikah, manten anyar, gitu kan. Kemudian beliau ada dakwah keluar kota, naik sepeda motor tatkala itu. Qadarullah kecelakaan. Ya. Pasca kecelakaan divonis perut ke bawah lumpuh total. Perut ke bawah lumpuh total, nggak fungsi hingga hari ini. Ya. Tapi hari ini beliau ngarang buku banyak. Ya. Kemudian apa? Istrinya itu dulu ditanya, ya, kalau kamu pengen menikah, saya izinkan saya cerai, silahkan cari suami yang lain. Tapi apa kata istri beliau? Enggak. Ya. Ini adalah jalan surgaku itu dengan merawat engkau, Masya Allah. Ya. Kemarin di hari-hari kemarin ini ya, tersebar di WA itu ada podcast sama istri beliau ini. Istri beliau ini Masya Allah, sabarnya dari tahun 2008 sampai hari ini itu. Hingga hari ini itu beliau banyak maaf ketika membersihkan kotoran suaminya itu tanpa perantara. Ya, enggak pakai kaos tangan, enggak pakai alat, langsung pakai tangan, Masya Allah. Ya, karena apa? Beliau yakin pintu surganya dengan kesabaran ini. Gitu kan. Tapi ada orang-orang yang Allah uji pintu jannahnya itu bukan melalui kesabaran kesusahan, tapi dengan apa? Ujian nikmat. Ujian nikmat. Ya. Awal Ramadan saya pergi ke salah satu donatur Lajis Darul Hijrah. Beliau seorang notaris, orang Arab gitu kan, perempuan, ya sudah tua gitu kan. Cerita setelah beliau membackup 3 anak yatim, ya. Setelah cerita itu beliau, ada ya Pak Ustadz, orang-orang kaya itu belum Allah berikan hidayah untuk senantiasa gemar bersedekah. Ya. Termasuk keluarga saya kata beliau. Ya. Tapi dari jalur suaminya. Ya. Keluarga saya ini, saudara saya ini, beliau ini meninggal dengan meninggalkan 50 sertifikat tanah. Masya Allah. 50 sertifikat. Gitu kan. Ya. Dan jangan dibayangkan harga sertifikat tanah yang beliau miliki itu sebagaimana sertifikat di Darul Hijrah. Satu sertifikat paling regane 200 juta, 300 juta. Tapi semua sertifikat tanah ini di tengah perkotaan Solo. Masya Allah. Ya. Dan hari ini menjadi apa itu? Sengketa, tanah sengketa. Karena beliau meninggal itu enggak punya anak. Punyanya anak angkat, pinginnya anak angkatku nggagai kabeh. Masya Allah. Ya, luar biasa. Ada orang-orang yang semacam kayak gitu. Jadi kerjaannya apa? Wa jama'a malahu wa adada. Kerjaannya itu cuman ngitung-ngitung duit, mengumpulkan duit, kemudian mau dihitung-hitung tok. Ya, tanpa mengeluarkan hak-haknya. Masya Allah, waliyadzubillah. Orang kaya itu juga ujiannya berat. Ya. Ya. Maka sungguh nikmat, sungguh bahagia tatkala Allah karuniakan kita harta dunia, pun juga kita mudah untuk membagi harta kita. Masya Allah. Ini sebuah kenikmatan, ya, sebuah ya mungkin di setiap kita pengen menjadi orang kaya semua. Enten sing pengen menjadi orang miskin Pak Bu. Enten apa mboten? Mboten enten kinten-kinten. Pingine duit kabeh. Nggih mboten? Wong ora sah kepengin dadi miskin wis miskin gitu kan. Ya. Masya Allah. Maka mari kita imbangi ya usaha kita di dunia ini dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin 2 poin ini saja karena waktu sudah habis gitu kan, ya. Ini karena wajah-wajahnya sudah wajah-wajah menunggu buka puasa gitu kan, ya. Hawane wis arep maghrib pokoknya gitu kan, ya. Gagal fokus katanya. Ya, maka kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan kita ini. Yang jelas konsepnya satu Pak Bu nggih, bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk mendatangkan nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita jaga apa? Ya, kita harus menolong agama Allah. Yang pertama aqamus shalah. Penting urusan sholat ini, tidak hanya kita kerjakan sholat di masjid, tidak hanya kita kerjakan di bulan Ramadan saja, ya. Di bulan Syawal dan bulan berikutnya
itu tetap kita konsisten untuk menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, khususnya bapak-bapak, gitu kan, khususnya bapak-bapak ya. Kemudian mari kita perhatikan juga zakat kita hitung harta kita, kalau sudah mencapai nisab ya keluarkan harta zakatnya. Kemudian lebih daripada itu juga kita harus senantiasa mengkikis sifat hubud dunia kita, cinta dunia kita ini dengan gemar bersedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kemudahan kepada kita semua. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Ustadz Hidayat ya. Jazakumullah khairan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.